Oh yes, yes. Ya udah. Oh. Aduh. Jam piro iki? Ya ampun cek pagi. Jam 5 lagi. Wes tidur ae. Ngantuk aku. Loh, apa iki? Apa iki? Oh, loh kok aku ndek Zoom ya? Loh, sedah. Oh iya, pagi gila ada itu ya. Pengajaran kisah para rasul ya. Oh, astaga, baru ingat. Oh iya sih, aku tugas jadi MC. Ya ampun, aduh aku lali rek. Wah, halo. Shalom, ya ampun ngantuk banget ya. Aduh, pusing. Ya ampun apa iki? Aduh, maaf guys, malu banget. Aduh, selamat pagi. Bateraiku lowbat. Bentar. Loh kok? Iki di luar planning lagi sebentar. Ya apa iki? Halo. Ya, selamat pagi. Shalom. Shalom. Siapa ini? Aduh, shalom semuanya. Ya ampun, maaf. Shalom. Maaf ini masih pagi banget. Masih ngantuk ya. Jadi nggak koleng. Shalom, ini ada siapa ya? Oh, ini ada kucing guys, lihat ada kucing. Ya, halo semuanya. Aduh, gila. Aku lupa loh kalau hari ini tuh ada pengajaran kisah para rasul. Tadi aku dibangunin sama ayam guys. Waduh, ternyata Tuhan Yesus itu bisa pakai ayam ya buat bangunin kita ya, buat tarik kita gitu. Ih, keren banget. Aduh, halo semuanya. Aku punya tebakan guys. Aku punya teka-teki guys. Sekolah-sekolah apa yang keren? Wah, ayo yang bisa jawab guys. Open mic. Sekolah untuk Yesus. Wah, bener banget. Aduh, Memes, keren Ti. Kamu dapat saldo GoPay, minta Daryl ya. Ya, terima kasih. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita harus bersemangat, guys. Apapun yang terjadi, kita harus tetap fighting. Oke. Sebelum itu, ayo sebentar lagi kita mau masuk worship dan firman. Yuk, kita mau doa dulu yuk. Sebentar. Ya apa ini? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik Tuhan, thank you Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau sudah kumpulin kami Tuhan, Engkau sudah bangunin kami Tuhan buat kami mau mengenalmu lebih lagi Tuhan, buat kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Biar Engkau yang pimpin Tuhan, buka setiap hati kami, telinga kami Tuhan untuk mengerti isi hati-Mu Bapa, untuk mau mengerti Tuhan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami lebih lagi Tuhan. Thank you Tuhan Yesus, thank you Roh Kudus, pimpin juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sebelum itu aku mau ngomong guys, yang bisa on cam, ayo nyalain kamera ya. Sama jangan lupa di mute ya, itu aja. Udah nggak usah malu guys, pagi-pagi mukanya jelek semuanya kayak gitu guys. Dah, silakan yang itu worship. Yay. Thank you, Ce. So, kita worship dulu ya, guys. Aku share screen dulu bentar. Dengar toh?
Dengar guys. Di share sound dulu nih ya. Udah. Digedein coba. Bisa nggak? Atau nggak kamu jangan di mute. Oh iya bang. Di share sound harusnya bisa. Dengar guys. Nah, sudah. Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku, kepadamu
padamkan. Namun kau ingin hatiku, semua tindakanku, seluruh tingkah lakuku Tuhan, seluruh isi hatiku Tuhan, seluruh hidupku, kau menginginkannya Tuhan. Dan kini ku berikan, kini ku kembalikan apa yang kau inginkan, aku serahkan semuanya. Oh, karena kau lebih dahulu, karena kau lebih dahulu, karena kau lebih dahulu, yes, karena kau lebih dahulu Tuhan, kau alasanku mempersembahkan segalanya. Aku tahu ini berat, tapi kau mampukanku untuk mempersembahkan yang kudus, yang berkenan, yaitu tubuhku sebagai bayimu. Karena kau lebih dahulu menyerahkan hidupmu Tuhan, ku persembahkan hidupku kepadamu Bapa. Karena aku anakmu, ku berikan hidup ini sebagai ungkapan syukurku yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Karena aku anakmu, ku mau mengasihimu. Thank you ya Tuhan buat hari ini kita mulai pengajaran kembali ya Tuhan. Semoga apapun yang firman yang diberikan ya Tuhan berguna buat kami dan dapat kita lakukan ya Tuhan kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Doa ini ya tutup bungkus dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kuserahkan semua doa ini dalam tangan-Mu, tutup bungkus doa ini dalam tangan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Morning semua. Pagi. Kita udah masuk ke hari yang kelima di pengajaran kitab Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul ini. Semakin hari ada banyak pewahyuan dan ada kuasa, ada kekuatan dari Allah Roh Kudus supaya kita bisa melakukan all the words of God. Ya. Nah, teman-teman sedikit kembali lihat ke brosurnya yang kirim barusan itu. Ya. Sedikit review ya. Ya, biar nggak lupa, mengingat firman itu bagus. Yang hari ketiga, yaitu bisakah saya bertobat? Nah, masih ingat ya teman-teman, sedikit saya kasih overview singkat aja supaya kita mengingat firman Tuhan. Bisakah saya bertobat? Jawabannya tidak, tapi Tuhan bisa. Maka itu jangan andalkan kekuatan sendiri, andalkan Tuhan. Dan bertobat itu setiap hari. Nah, cuma sekali-sekali, cuma one time event, tapi daily life. Ya. Lalu yang kedua, Tuhan yang tidak terhentikan. Di situ diajarkan kisah Sergius Paulus yang waktu di Colossus, di mana si Paulus dan kawan-kawannya yang melayani Tuhan hampir dibatalkan, hampir dikacau balaukan oleh Bar Yesus. Tapi ketika mereka fokus pada Roh Allah, mereka menyelesaikan dengan Kristus, maka masalah mereka itu menjadi tumpuan kaki, jadi stepping stone. Tuhan yang tidak terhentikan. Tidak ada yang dapat menghentikan Tuhan. Waktu sudah pilih, tidak ada orang yang bisa jatuhkan. Kalau sudah buka pintu, maka tutup pintu tidak akan terjadi oleh siapapun kecuali Tuhan itu sendiri. Dan hari ini tepati dan jangan labil. Ini loh yang missing point-nya kebanyakan orang Kristen. Tepati dan jangan labil. Makanya tegas sekali ada tanda serunya. Saya jarang kasih judul yang ada tanda serunya, tapi kali ini benar-benar seru sekali kalau hidup itu nggak labil. Apalagi di usia kita yang nggak stabil ini. So, let's dive in. Sama-sama, let's open the book of Acts. The Acts chapter 14. Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat yang ke-8. Listra dan Derbe. Kota Listra waktu Paulus ke Galatia ini ya, daerah Galatia, Listra, Derbe, Iconium. Kota-kota ini menarik sekali. Dan yang paling menarik itu Listra, karena di Listra ini sedikit banyak ribet juga. Kita lihat ya, perjalanan Paulus di Listra ini. Saya akan bacakan dulu ayat firman Tuhan ini. Saya akan mulai langsung dari ayat yang ke-11. Jadi ayat 8 sampai 9, ayat 8 sampai 10 ini intinya ada orang sakit, terus ada orang lumpuh berdiri. Dan kejadiannya seperti berikut. Kejadian setelahnya seperti berikut. Ayat yang ke-11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik pada Allah yang hidup.
yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit, dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu, memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia, lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Amazing word of God. Firman Tuhan yang luar biasa. Teman-teman mungkin kisah begini jarang kedengaran, tidak dimention di renungan atau kota apa. But today we will learn bagaimana kita menepati dan jangan labil. Salah satu label yang bahaya dalam Kristen adalah kelabilan. Ketika orang Kristen labil, ketika mulut ini sudah hilang tuannya, sudah tidak bertuan, silakan. Bagaimana mulut kita yang sama mengucapkan berkat dan kutuk simultaneously, secara bersamaan. Bagaimana ada sumber mata air yang mengeluarkan air asin dan di saat yang bersamaan mengeluarkan air tawar. Atau sumber mata air panas tiba-tiba mengeluarkan air es. Apakah mungkin? Bagaimana mungkin lidah yang sama orang memuji Tuhan lalu cepat-cepat berbalik? Nah, ini makanya orang dunia hari ini cerdas sekali bagaimana mereka bisa kreatif. Kasih alasan-alasan yang membuat mereka imannya mundur dalam Kristus. Kita kembali ke ayat yang ke-11. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dalam bahasanya mereka. Dalam bahasa ibu mereka. Dalam prinsip mereka, kultur mereka, dan lain-lain. Maaf, ini notifikasinya kok masuk ya. Mereka seolah penuh integritas, ya, mengawali sebuah kejadian dengan sangat integritas. Dan kita tahu tadi, dan sempat baca, mereka dikasih tahu apa-apa sama Paulus, penuh integritas. Dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Banyak di antara kita ketika mengalami suatu kejadian yang seperti ekspektasi kita, seperti yang kita bayangkan, yang kita suka, kita langsung memuji Tuhan dengan begitu mudah. Kita langsung semangat dengan sangat mudah. Hati ini terbakar, bahkan jadi penyulut buat yang lainnya. Karena sesuatu terjadi sesuai ekspektasi kita. Keadaan menyetir kehidupan orang ini. Ya bagusnya jadi on fire, tapi nggak di situ dulu. Kita akan lanjut terus. Orang yang keadaan hatinya seperti ini, silakan. Mereka yang on fire dulu karena melihat, wah ini perkembangan School for Jesus menarik. Akhirnya dia ikut lagi melayani. Ini orang yang perlu didiagnosa lebih lanjut. Perlu dirawat lebih serius. Orang yang begini. Dan pujiannya juga nanggung-nanggung loh. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Wah, nggak nanggung sekali. Memuji on fire-nya nggak nanggung-nanggung. Semangatnya nggak nanggung-nanggung. Lebih-lebih, mereka menyebut Barnabas Zeus, Paulus disebut Hermes. Kok bisa sih orang di Listra menyebut dewa Zeus dan Hermes?
Ya, jadi zaman dulu di Roman, di zaman itu mereka percaya ada sebuah mitos. Katanya Zeus sama Hermes pernah ke kota itu. Ini beneran nih, teman-teman bisa lihat di website-website terpercaya secara kekinian. Mereka ke kota itu, Zeus dan Hermes pernah ke kota mereka, lalu sehingga cerita kota itu menolak, nggak menganggap mereka, nggak di-treat lah dengan baik, tapi cuma pasangan tua saja. Lalu pasangan tua ini merawat Zeus dan Hermes, pendek cerita Zeus dan Hermes membasuh habis orang-orang di sana, nyawa melayang semua kecuali pasangan tua ini. Makanya setelah mereka tahu, mereka percaya mitos begituan, cerita rakyat begitu folklore, demikian, ada Paulus sama Barnabas langsung di-treat like crazy. Lalu mereka sampai panggil imam-imam. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuliah terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Orang-orang ini treat people like God. Orang-orang ini sungguh-sungguh dermawan sekali. Sungguh berhati-hati. Sungguh serius. Ketika nyawa mereka terancam. Ketika mereka tahu perut mereka sedang dalam bahaya. Banyak hari ini kita hanya ikut Tuhan karena perut kita. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, mereka melayani Tuhan dengan perutnya. Mereka melayani perutnya sendiri. They serve their own stomach. Mereka melayani perut mereka. They don't serve God. They serve their own stomach. Mereka melayani perut mereka. Mereka melayani hati mereka. Mereka memberi makan kebodohan mereka. Orang yang labil, sebentar ini, sebentar itu, sebentar iya, sebentar tidak, sebentar ikut Tuhan, sebentar nggak ikut Tuhan, sebentar on fire, sebentar nggak on fire. Jangan selalu salahkan hati kalau lidah nggak pernah dijaga. Dia terbiasa mengucapkan sesuatu yang negatif, sesuatu yang bertentangan dengan firman. Bagaimana dia bisa kuat hatinya? Bukan jemaat, tapi orang-orang di Listra yang akan menjadi jemaat, calon jemaatnya Tuhan dan calon jemaatnya setan ini, mereka sama-sama labil sekali. Kita tahu di akhir cerita, mereka mau bunuh si Paulus. Saya langsung pendekin ceritanya. Mereka langsung mau bunuh Paulus. Karena diseduce sama orang-orang dari Antioquia Pisidia, sama di Iconium. Orang-orang yang dulunya sudah dengar Injil. Orang-orang Kristen tentunya. Seduce mereka. Akhirnya mereka lempar si Paulus dengan batu. Orang yang hatinya ikut keadaan tidak akan pernah stabil. Orang yang menaruh hidupnya di daun talas tidak akan pernah kelar hidupnya. Tidak pernah naik kelas. Tinggalkan daun talas itu. Come to Jesus. Ya, tetapi dan jangan labil. Mari kita buka Matius 5 ayat 37. Sekalipun sudah tahu ayatnya, tapi kita sama-sama buka lagi. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sekali lagi sama-sama. Jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Amin. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Teman-teman, saya mau ajak kita lakukan analisa dari belakang. Kita akan baca Alkitab secara unik ya, siap ya. Karena kita lihat ya, ayat 37 berkata seperti demikian. Ya, katakan iya, tidak, katakan tidak. Oke, biasanya kalau kita baca ke bawah, saya mau ajak kita baca naik ke atas. Kita baca ayat 36. Ini bukan mempertarbalikan firman, tapi supaya kita mengerti satu hal yang baru. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghintapkan sehelai rambut pun. Ayat 35.
maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Ayat 34, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah. Dan yang 33, ayat 33, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Oh, ini dia. Sumpah palsu, sumpah di depan Tuhan. By the way, teman-teman, sedikit intermezzo. Jangan suka ngomong sumpah-sumpah dong. Dikit-dikit sumpah-sumpah loh, beneran sumpah, swear. Udahlah, jangan banyak swear. Jangan banyak sumpah yang begituan. Emang siapa bisa pastiin sesuatu sedemikian rupa? Ya, mulai dari situ belajar dari sana hal yang sederhana. Ayat 33 ada kaitannya dengan ayat 37 dan ini poinnya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan manusia. Enggak. Di depan gereja? Enggak. Di depan orang tua? Enggak. Di depan dirimu? Enggak. Di depan Tuhan. Pegang sumpahmu di depan Tuhan. Kalau masalah sumpah, masalah kekristenan, kehidupan rohania, tidak perlulah kita pamerkan ke orang lain. Orang yang rohaninya didikte dengan suara terbanyak. Orang yang ikut Tuhan karena ikutan tren, supaya diterima orang. Ikut Tuhan, yang lain ikut Tuhan, ya udah saya ikut Tuhan. Supaya saya diterima orang lain, sekaligus ikut Tuhan kan ada dampak positifnya. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Pegang sumpahmu di depan Tuhan. Bukan di depan manusia. Bukan di depan sepasang mata pun juga. Termasuk matamu. Mata Allah. Tahu maksudnya di depan Tuhan itu, literally juga tidak pakai mata kita. Karena tidak seorang pun bisa melihat dirinya sendiri. Ia butuh cermin, ia butuh hal yang lain. Tidak bisa matanya keluar dari tubuhnya. Oh, ini tubuhku. Oh, itu hatiku. Mata tidak bisa melihatnya. Hanya Tuhan yang bisa. Maksud saya adalah, sekalipun hati dan daging kita habis lenyap untuk terus setia, untuk terus komitmen, pegang firman Allah. Pegang nasar. Pegang sumpah. Karena di kitab Mazmur pasal yang ke-15, firman Tuhan menegaskan, Mazmur pasal 15, saya akan bacakan buat kita semua. Hari ini kita akan pegang firman Tuhan lebih kuat dari sebelumnya. Mazmur pasal yang ke-15, ayat yang keempat. Saya bacakan buat kita semua. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Ini orang yang apa yang di-mention? Orang yang, ayat pertama, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus. Orang yang memegang sumpah walaupun rugi. Orang yang memegang perkataannya walaupun rugi. Siapa yang pernah bernazar lalu merasa, aduh kenapa aku bernazar kayak gitu ya? Pernah ya? Ya benar, berarti nazarnya benar. Kalau nazar terus nggak merasa rugi, bukan nazar namanya. Nazar itu harus rugi. Harus menyesal buatnya. Setelah buat, aduh kenapa harus begitu, tapi dia harus tetap jalan. Kalau kita bernazar, tapi nggak merasa rugi, ya namanya bukan bernazar. Yeftah, tahu kita hakim-hakim, perang gitu, ya penuh dengan gairah. Dia bernazar, kalau ini menang, siapapun yang di depan rumah saya, korbankan untuk Tuhan. Anaknya yang anak perempuan yang sangat dikasihinya, menari-nari di depan menyambut ayahnya. Yeftah sangat-sangat sedih. Hati langsung berwarna biru kelabu. Dia harus tepati janjinya. Menyesal, tapi dia lakukan. Teman-teman yang buat nazar hari ini, kalau kalian nggak menyesal, kalian yang buat janji sama Tuhan, lalu kalian nggak merasa, aduh kenapa aku buat janji itu, berarti kalian belum berjanji dengan Tuhan. Orang yang bernazar harus merasa rugi. Tapi dia akan tetap pegang itu. Jadi teman-teman hari ini kalau ikut Tuhan, komitmen ikut Tuhan, dan kau merasa rugi, berarti nazarmu benar. Karena hatimu
mulai mengalami kontraksi, hatimu mulai disayat oleh Roh Kudus. Saya punya satu tim pendoa, saya bernasar ke Tuhan sama mereka untuk berdoa sekian waktu, sekian lama, sekian gila. Saya waktu ngomong gitu, buat janji itu, saya nggak pikir, saya bukannya orang nggak pikir panjang, tapi saya ngomong ke mereka begini, mumpung sekarang ini roh saya lagi sangat mendominasi, bukan berarti saya izinkan kedagingan mendominasi, tapi mumpung hari ini saya masih punya kesempatan untuk bernazar, saya mau bernazar. Kita akan terus doa sampai titik. Ya, saya nggak bisa cerita. Sampai ada kejadian tertentu baru kita stop doa bersama, kita bubarkan tim ini. Itu penyayat daging setengah mati. Ini bukan setengah hidup, ini setengah mati. Benar-benar, aduh, ya Tuhan. Setiap pagi berdoa, menyayat kedagingan, rasanya hampir menyesal. Tapi tetap pegang sumpah. Hari teman-teman, pegang sumpah. Kalau sudah pegang sumpah, mau ikut Tuhan, jangan tinggalkan. Jangan seperti jemaat yang di Listra, sebentar ini, sebentar itu. Puji Paulus, Hermes. Tapi begitu tapi mereka dengar orang-orang Kristen dari tempat lain, Iconium dan Antiochia Pisidia, langsung lempar batu si Paulus. Jangan seperti mereka. Pegang sumpahmu di hadapan Allah. Karena apa yang dari si jahat itu adalah tidak iya dan tidak. Ya kan nggak bisa ngomongnya, tidak iya dan tidak. Itu gimana? Tidak iya dan tidak. Jadi membingungkan. Roh setan itu selalu membuat segala sesuatu bewildered. He makes bewilderment among us. Di antara kita, di tengah-tengah kita. In the midst of God's people, he bewilders. Dia bingungkan semua orang-orang ini. Oke teman-teman ya, belajar bilang ya. Belajar bilang tidak. Say yes, say no. Kalau engkau katakan, maksudnya gini, karena dalam dia itu ada kuasa, karena dalam dia itu juga ada tidak. Karena dalam dia ada tidak dan dalam tidak ada ya. Tapi dalam dia tidak ada ya dan tidak. Maaf, ini pagi-pagi, saya coba lebih pelan lagi ya. Maaf ya, sedikit berpikir ya. Habis saya akan jelaskan, tapi saya akan ulangi lagi. Ya, kata ya itu sangat berkuasa, karena dalam ya itu ada kata tidak. Dan dalam tidak ada ya, tetapi dalam ya tidak ada ya dan tidak. Amin. Saya jelaskan. Kok bisa? Kalau hari ini kita ngomong, ya saya ikut Kristus, berarti kita ngomong, saya tidak mau ikut setan. Yes, I follow God. I don't. Berarti saya berkata tidak pada setan. Kalau saya berkata ya pada doa, berarti saya berkata tidak pada dosa. Kalau saya berkata tidak pada dosa, berarti saya katakan ya pada doa. Tapi kalau orang memilih ya dan tidak pada doa, itu maksudnya gimana? Orang pupuk bawang netral dan terlalu berlebih. Dia pilih apa? Kalau hari orang berkata, aku pilih netral, nampaknya bijaksana. Tapi tahukah netral itu sahamnya sudah dipisahkan. Jadi setan bisa manipulasi di sana. Udah dikembangin perusahaannya. Jadi orang yang masuk ke lowongan kerja namanya netral, saya kasih ilustrasi aja. Karena pakai investasi untuk orang mau netral. Kerja itu seperti investment di sana. Kalau masuk ke netral, ya awalnya nggak kerasa kalau itu mau jalannya setan. Lambat waktu, lambat laun, dia ternyata berakhir seperti orang yang berkata tidak. Dan di Alkitab yang sama kita juga mengajarkan sebuah kejadian unik lagi. Ada hamba yang berkata ya tapi tidak melakukannya. Dan ada hamba yang berkata tidak, tetapi melakukannya. Tuhan lebih berkenan dengan hamba yang berkata tidak tetapi melakukannya.
Sekalipun yang lebih baik adalah hamba yang berkata ya dan melakukannya. Tapi Tuhan kenan hamba yang berkata tidak dan melakukannya. Maksudnya apa? Tuhan izinkan orang-orang yang sempat berbuat yang melakukan blunder, yang melakukan kesalahan. Tuhan izinkan, iya nggak apa-apa. Harusnya dia berkata iya sih, tapi dia terlalu dihimpit oleh semak belukar dunia, kekhawatiran dunia, pikiran-pikiran manusia yang kosong. Dia jadi khawatir. Akhirnya dia secara spontan berkata, tidak, saya nggak mau. Aduh, saya takut kalau komitmen ikut Tuhan. Nanti kalau saya jatuh gimana? Saya takutlah untuk pelayanan. Nanti kalau saya hilang di tengah jalan gimana? Orang yang begini sebenarnya sangat kurang ajar di hadapan Allah. Karena dia pakai kekuatannya sendiri, padahal dia sudah punya kekuatan Tuhan. Ini orang yang sangat congkak sebenarnya. Tapi Tuhan izinkan blundernya. Oke, nggak apa-apa kamu berkata tidak, tapi Tuhan akan terus beri kesempatan. My brother and sister, your nose, bukan hidup, your no, apostrof S, ketidakmu tidak menghentikan Tuhan. Tidakmu tidak pernah mengubah hati Tuhan. Ya dan tidakmu tidak pernah mengubah dia. Dia akan tetap sama, Ibrani 13 ayat 8, dulu, sekarang, dan selamanya. He is the same. Dan dia terus memberimu kesempatan. Engkau yang berkata iya, Tuhan juga masih mendengar. Dan Tuhan menuntunmu. Engkau yang berkata tidak, God is there for you. Tuhan masih menawarkanmu yang sama. Kamu berkata hari ini, Tuhan saya nggak mau. I don't want to read the Bible again. I don't want to serve God again. Tuhan menawarkanmu yang sama dengan cara yang berbeda. Karena Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang setia. Tapi tidak pernah di-mention hamba yang berkata, nggak tahu, terserah. Ya dan tidak, ya tak, atau nggak tahu. Dia berkata, bingung, nggak tahu, nggak bisa jawab. Tuhan tidak berkenan, Tuhan tidak ada di sana. Orang yang netral, orang yang pupuk bawang dengan kerohanian, yang nggak berani janji, karena dia takut jadi labil nanti. Kayaknya rohani gitu loh, saya takut labil. Tapi dia sudah labil duluan. Karena dia tidak memilih untuk stabil. Dia sudah labil. Sekalipun dia nggak pernah labil beneran. Tapi dia nggak stabil, berarti dia labil. There we go. And he falls. Ya, jatuh begitu dalam. Without remedy. Tanpa pengobatan. Jadi kita sama-sama belajar jadi hamba yang berkata ya dan melakukannya. Amin. Praise the Lord. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, kita kembali ke Kisah Para Rasul. Ke-14. Ayat 19. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antioquia dan Iconium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Sekarang ganti kacamata yuk. Sebagai Paulus dan Barnabas, karena ganti kacamata. Bagaimana menghadapi orang yang labil? Nah, saya nggak labil, tapi kadang mangkelin dong ngadepin orang yang labil. Susah lo ngadepin orang yang labil itu. Buat janji, dibatalin. Nggak buat janji, tiba-tiba berjanji. Udah janji nggak buat janji, tapi janji-janjian terus. Udah janji, tapi nggak ditepatin. Seperti ilustrasi yang Alkitab mention itu. Ayo mainkan lagunya, mainkan musiknya, tiuplah alat tiup, mainkan rebana. Lalu ketika dimainkan, orang-orang berkata, terlalu besar, kecilkan suaranya. Ketika dikecilkan, aduh, main sungguh-sungguh nggak sih? Besarkan dong, nggak dengar suaranya. Ketika dibesarkan, aduh, bising sekali, terlalu gede, kecilkan. Lalu diberhentikan permainannya. Kok diberhentikan? Karena aku mau dengarkan permainannya. Ilustrasi di Alkitab begitu. Orang yang selalu salahkan keadaan. Ini orang paling bencek loh. Dan kita perlu belajar cara menteri orang begini. Karena pergaulan, merusak kebiasaan yang baik.
Jadi kita perlu aware dengan orang-orang demikian. Minimal kita tidak jadi orang yang seperti itu. Lihat, Paulus sama Barnabas nggak ke distract. Dan Paulus lihat ini ya, lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena menyangka bahwa ia telah mati. Paulus mati nggak? Ya enggak lah. Ini karena kuasa Tuhan, antara memang kena batu atau enggak, kita tidak mencatat. Tetapi Paulus tidak mati. Bisa jadi dia pura-pura mati. Tahukah teman-teman, cara gampang menghadapi orang labil atau orang, bahasa gampang, orang bodoh dalam Tuhan. Gampang. Berlakulah bodoh pada dia juga. Orang labil ya udah. Tapi kata Amsal, jawablah orang bodoh menurut kebebalannya, dan ayat berikutnya atau ayat sebelumnya, janganlah jawab orang bodoh menurut kebodohannya. Loh, bertindaklah seperti ini sama orang labil. Pura-pura bodoh. Ya kan bingung. Katanya suruh berbuat bodoh. Terus jangan suruh berbuat bodoh. Maksudnya gimana? Maksudnya ya, harapannya sih jangan pernah bertemu dengan orang labil. I hope kau nggak pernah ketemu dengan orang labil. You'll never see those people, the full one. Harapannya sih jangan pernah ketemu orang labil. Aduh, jangan. Orang labil itu sangat sukar untuk diajak berteman. Tapi kalau ketemu pun, jangan pertahankan gengsi. Buat apa pertahankan kebenaran buat orang yang demikian? Pertahankan kebenaran harus, tapi kalau bicara pertahankan sesuatu yang lain, pertemanan apa sudahlah, pura-pura butuh aja. Harus pura-pura mati aja sama jemaat orang-orang ini. Pura-pura mati. Dan dikebaskan debu, bye-bye. Udah, saya nggak punya banyak urusan sama dirimu. Tinggalkan langsung pelayanan lagi ke Derbe. Hari ini teman-teman, kalau kalian kepahitan sama orang-orang labil, orang yang sudah berjanji padamu, lalu tidak menepatinya, jangan sakit hati. Kebaskan debu. Tinggalkan mereka. Bangkit lagi. Nggak ada gunanya melayani mereka. Nggak ada gunanya meladeni orang yang demikian. Kalau ada orang labil sama dirimu, forget that. Bangkit, layanilah Tuhan lagi. Nggak usah dihiraukan. Orang bagaimana kita usaha kita supaya orang jadi nggak labil. Tidaklah lain selain kita sendirilah. Minimal kita lah yang jangan labil. Amin. SFJ sekali nggak boleh labil. Be firm in Christ. Let your yeses be yes. Let your no's be no. Apart from that, he's from Satan. Amin. Haleluya. Ya, oke. Jangan labil hari ini. Apa yang sudah dikatakan, lakukan. Amin. Praise the Lord. Ayo kita buka Alkitabnya. Tepati dan jangan labil. Haleluya. We thank God. We thank God. Thank you, Jesus. Saya pernah mengalami kejadian. Saya tutup dengan kesaksian ya. Tahu apa ya? Masih ada waktu nggak? Masih. Saya kan orang yang on time ya. Masih ada banyak. Oke. Saya akan tutup dengan kesaksian. Harusnya teman-teman juga udah pernah dengar sih. Tapi aku ceritakan dengan perspektif yang berbeda. Kelas berapa ya? 10 kalau saya salah. Kelas 10 itu liburan sekolah. Liburan sekolah itu diminta untuk temani engkong saya yang sedang operasi di Singapura. Ya, saya pernah dengar ya. Pernah dengar ya? Kayaknya pernah dengar ya. Ya harusnya pernah. Singapura minta dirawat, minta saya ke sana. Saya mikir kadang buat apa ke sana. Tapi hati saya tiba-tiba hanya terbeban gitu.
Saya rindu ke sana. Hari pertama saya dengar saya berkata, gas, kayak gitu ya. Gas itu belum ada zaman itu. Zaman itu belum ada kata-kata gas. Kata-kata gas belum muncul. Tapi oke, siap gitu ya. Siap. Ya, siap itu udah mulai ada. Siap. Lalu berjalannya waktu semakin mendekati hari pesawat karena saya ke sana harus sendirian. Ke Singapura sendirian bagi saya biasalah. Ini sekalipun pertama kali orang tua khawatir, tapi saya nggak, saya biasa aja. Di hari pertama itu saya pikir nggak apa, nolong orang tua kan baik, kayak orang apa ya? Orang tua kan sesuatu yang mulia, saya pikir nggak apa, lanjut aja. Tapi semakin mendekati hari H, saya jadi mikir, buat apa ya saya bisa? Saya kan harusnya bisa di rumah aja. Aduh, saya kan bisa ketemu teman-teman saya. Aduh, liburanku hilang semua 2 minggu di Singapura sendirian sama engkongku, sama Ampi. Bisa apa saya di sana? Atau terus saya mikir, oh kayaknya bisalah sambil shopping lah di sana lah ya, shopping itu sekali untuk bukan hobiku, nggak suka shopping. Tapi nggak apa-apa lah ya, siapa tahu. Ya bagus lah. Dan saya juga punya sedikit hobi terpendam. Dan baju-baju itu I love it, apalagi yang batik-batik gitu. Kayak orang tua ya, aduh, nggak mau ya. Tapi kalau di Singapura ya adalah shopping mall gitu untuk lihat clothes gitu. Cuma lihat tapi nggak beli ya, cuma lihat. Oh bagus ya. Iya bagus kan. Cuma lihat aja, jangan dibeli. Lalu ketika hari saya menyesal terus terang. Aduh Tuhan, saya kok milih ke Singapura ya. Tapi tiket sudah dibeli. Keputusan sudah menjadi bubur, tidak bisa diubah lagi ke bahan mentah. Saya tetap pergi ke sana akhirnya sendirian di airplane itu. Dan dalam hati saya yang menggerutu, tapi jiwa saya tetap mengikut Tuhan. Pikiran saya tetap mengikut Tuhan. Teman-teman mungkin pernah merasain ya, hati saya nggak pengen ikut Tuhan, tapi otak pasti ingat kan kalau harus ikut Tuhan, bener ya? Teman-teman nggak merasa hati saya pengen jupit orang, kayak pengen bantem orang, kayak pengen mangkel gitu sama orang. Tapi teman-teman nggak amensia kan untuk berbuat baik, ya kan? Berbuatlah baik. Jangan tahan apa yang baik dari orang yang membutuhkannya. Anehnya, perjalanan saya ke sana dipenuhi dengan kasih Tuhan. Saya bersyukur waktu itu di airplane, saya malah memilih baca firman. Saya nggak pilih yang lain lagi, menggerutu sekarang, tapi saya pilih baca firman. Read the word of God. Saya baca firman Tuhan, duduk di kursi tengah, samping kiri saya orang Singapura, samping kanan saya orang China, perempuan, laki-laki berkacamata berbaju merah. Saya baca firman, saya baca Alkitab cover merah. Waktu itu tulisan saya masih nggak bisa dibaca sampai sekarang. Saya tulis gitu, orang itu melihat, orang sebelah kiri saya melihat tulisan saya. Dia mau menatapi saya lihat dia, oh enggak lah, aneh jadinya enggak. Saya tahu dia lihat saya, tapi saya nggak lihat dia. Saya tahu, karena mata saya ini 180 derajat, jadi apapun yang orang lakukan di sebelah sana saya bisa lihat. Oh, dia lihat saya, oke, nggak apa-apa. Saya terus selesai, saya baca Daniel waktu itu, saya tutup Alkitab saya, selesai baca Daniel. Saya diingatkan Tuhan, jadi anak muda sungguh-sungguh, jangan labil, jangan main-main lah jadi orang. Terus itu setia gitu kan ya. Jadi kan di perapian itu terus setia. Setelah itu Alkitab saya masukin Alkitab itu ke tas saya. Orang itu tanya-tanya pakai bahasa Inggris itu. Terus saya senang gitu. Tanya-tanya pakai bahasa Inggris, senang. Enggak tahu sih kalau ngomong pakai bahasa Inggris senang gitu. Sekalipun enggak jago-jago juga. Jadi tulis sampai sekarang. Tapi saya senang gitu. Tanya-tanya bahasa Inggris, pendek cerita, percakapan yang mulai biasa itu dituntun pada sebuah akhir, yaitu doa untuk pertobatan. Hari itu orang itu bisa kembali terjamah, dia bisa mau ikut persekutuan doa lagi di Singapura. Itu orang Singapura, bahasa Inggris dan puji Tuhan, orang itu mau ikut Tuhan lagi. Padahal saya menggerutu ke sananya, tapi Tuhan pakai setiap jiwa oleh karena namanya. Hati menggerutu tidak membatasi, hati yang kering tidak membatasi. Tuhan yang besar tidak bisa dibatasi. Hari itu dia mau terima, kembali ke jalan yang benar. Saya doakan dia. Kami bertukar nomor telepon dan nomor teleponnya hilang karena HP saya hilang.
Tapi nggak apa-apa, dia udah masuk ke komunitas yang benar, dan dia bersyukurkan hal itu. Dan banyak lagi cerita sampai sadar segalanya. Lihat sih teman-teman, hati kita menggerutu Tuhan bisa pakai loh. Dan waktu di sana, sebagai penutup juga, saya sudah mau selesai kesaksian ini. Kalau saya kesaksian ini kayak panjang ya. Ya semoga tertata ya. Lalu setelah sampai ke sana, saya dikadoin dengan orang tua saya, dikasih kado gitu. Jadi saya cuma bawa 1 lembar. Uang 1 lembar saja. Tapi cukup lebar uangnya. Saya kasih kado, kasih uang jajan 1.000 Singapura dolar. Wah, saya pegang 1.000 Singapura dolar, saya nggak pamerin lah ya, saya masih dompet saya. Wah, ini bisa beli apa ini? 1.000 Singapura dolar. Tapi begitu hati saya melihat engkong saya, visi pertama saya adalah untuk menjenguk engkong. Akhirnya saya memutuskan, saya bertekad dalam hati kamu menggerutu ini ke sana. Saya memutuskan untuk sungguh-sungguh. Sekali hatiku menolaknya. Aku sungguh-sungguh. Bahkan aku lebih sungguh-sungguh dibanding hatiku yang bersungguh-sungguh. Saya memutuskan tidak keluar sepeser pun di sana. Saya bahkan tidak pakai 9 juta rupiah itu. Saya tidak pakai sama sekali, saya taruh aja. Saya mau kembalikan ke orang tua saya. Saya hanya nuntut makan sama wak saya. Makan yang murah-murah, biut $1 ada di sana. By the way, biut $1. Terus makan yang murah-murah, saya makan itu, saya terus rawat engkong saya. Diajak ke Disneyland, diajak ke Universal Studios, saya berkata, saya tidak mau. Saya mau layani engkong saya, karena saya sudah komitmen. Hati saya ingin ke Universal Studios ya. Hati saya ingin kemana-mana. Saya mau beli HP baru, saya mau beli semuanya. I want to buy everything. Wah, enggak, canda lah. Saya enggak hedon sekali. Tapi saya ingin kemana-mana. Saya ingin makan rice bowl, makan sushi di sana enak sekali. But that time, I said, no. Saya melayani engkong saya. Saya mau berdoa bagi dia, saya mau tunggu dia, rawat dia di kamar hotel. Itulah cerita dari hati ini menolak, tapi saya ikut firman Tuhan. Saya pegang sumpah saya, sekalipun rugi, tapi saya pegang itu. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, salibnya ditegakkan, memanggil semua orang datang kepada dia, dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Kita let's kita tutup dalam penyembahan ya. Bentar ya teman-teman. Wait. Ayo semua kita sama-sama siapkan hati. Let's worship the Lord right now. Kita sama-sama siapkan hati untuk penyembahan. Kekuatan untuk kita tidak labil hanya kita dapat dari Tuhan. Ya, karena Dia Allah yang setia. Belajar dari Dia yang setia. Amin. Kita sama-sama angkat tangan seperti ini dan berdoa. Bapa, kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Bapak, ini hidup kami. Dan sungguh-sungguh ikut Tuhan. Cari wajah-Mu setiap saat. In the name of Jesus, we pray, kami menyembah-Mu, mensyukuri rahmat-Mu yang ajaib, kasih-Mu yang melebihi segalanya. Thank you, Jesus. Thank you, Tuhan Yesus. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you. Lifting my praise you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hope and all of my plan, my heart and my life, I make
use it for your glory. Lord, I offer my thanks to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my thanks to you, lifting my praise as a pleasing sacrifice. Ku persembahkan hidupku padamu, Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku, kan ku bawa persembahanku, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Kami mau ikut Yesus
sampai selama-lamanya. Meskipun dalam susah, meskipun dalam duka, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan, kami sudah komitmen untuk mengikut Tuhan. Kami nggak mau labil, kami mau stabil dalam Kristus, melakukan semuanya karena Engkau yang memiliki kekuatan pada kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, SFC dalam tangan-Mu. Kami berdoa supaya SFC semakin maju, banyak sekolah-sekolah dimenangkan, Indonesia akan dipulihkan kalau anak muda adalah anak muda yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan semua doa kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Angkat tangan-Mu semua. Kiranya Tuhan memberkati-Mu, menyinari-Mu dalam wajah-Nya, memberikan-Mu damai sejahtera, menjadikan-Mu kepala dan bukan ekor. Sampai selama-lamanya. Dalam masa sukar, dalam masa muda, Engkau berbuah dan buah-Mu tetap. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Ayo kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama buka kamera. Kita foto yuk. On time kan dia saya? Betul ya guys ya? On time ya? Jam berapa sekarang? Oh alah, on time lah. 14 menit over itu bagus. Ayo kita buka kamera. Aku yang foto ya. Ayo Jessica. Ya, oke, mantap. Ayo semuanya. Host ini emang nggak buka ya? Brilian A2, yuk on cam. Nah, kayak Daryl ini emang ada di situ kan? Walah, ya. Ayo. Apa? Berapa? Oh, aku mau buka di sebelah sana. Ya nggak apa-apa, aku buka. Hah? Apa? Nah. Ayo Jessica. Ayo. Anda yang panggil kamu Jessica. Ayo C. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah. Hey, thank you C. Makasih semuanya. God bless you. God bless you. Thank you all. Ada Sharon. Hai Sharon.